Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini pemirsa kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa aktif berpartisipasi di telepon kami di 021 391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Sheryl Tanuwijaya yang merupakan Head of Research Jasa Utama Kapital Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Sheryl, selamat sore, apa kabar Bu? Halo Pak David, selamat sore, kabar baik Pak. Terima kasih Bu Sheryl sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan lebih dominan bergerak di zona hijau Bu Sheryl. Meskipun di penutupan sesi kedua penguatan tampaknya agak sedikit terbatas ini. Perbankan big cap memberikan kontribusi sepertinya dengan penguatan yang cukup signifikan. Bagaimana analisis Anda? Di sisi lain, para pelaku pasar ini masih menunggu rapat The Fed dan pengumuman posisi dari pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat di kuartal kedua di 2022. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya Pak David. Jadi kalau kita review ya pergerakan bursa Asia di siang hari ini, bergeraknya itu variatif gitu ya. Dan kalau di bursa regional kita di IHSG itu meskipun agak berkurang ya penguatannya dibandingkan sesi 1, di sesi kedua ini tersisa menguat 0,19%, tapi itu lebih baik karena dibandingkan peers kita ada juga yang ditutup melemah hari ini kayak gitu. Dan kalau kami lihat koreksi yang terjadi di bursa Asia dan penguatan yang terbatas di IHSG hari ini itu masih bersikap wajar karena pelaku pasar mengantisipasi terhadap keputusan Bank Sentral Amerika dalam menentukan kenaikan suku bunga acuannya di bulan Juli ini, yang diperkirakan suku bunganya itu naik 75 basis poin. Dan nggak hanya terkait kenaikan suku bunga The Fed, tapi ada juga rilis data pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat di kuartal kedua ini kayak gitu. Meskipun masih diperkirakan belum terjadi resesi di Amerika gitu ya. Cuman akan sedikit melemah. Diperkirakan pertumbuhannya di kuartal kedua ini hanya 0,5% secara kuartalan. Seperti itu, Pak. Baik Ibu Sheryl, di tengah penantian tersebut hari ini indeks harga saham gabungan bergerak di zona hijau. Anda melihat para pelaku pasar ini sudah mengantisipasi kalau memang suku bunga acuan dari The Fed akan naik hanya 75 basis point, bukan dari 100 basis point yang sempat diprediksi sebelumnya. Iya, betul. Jadi kalau kami perkirakan memang kenaikannya hanya 75 basis poin ya. Dengan berbagai kondisi yang terjadi saat ini, misalnya kekhawatiran terhadap resesi, antisipasi resesi ya. Jadi The Fed juga tidak bisa mengambil keputusan yang terlalu agresif dalam menanggulangi inflasinya yang memang mencapai rekor tertinggi baru dari waktu ke waktu kayak gitu. Baik, yang cukup menarik Ibu Sheryl, di tengah penguatan indeks harga saham gabungan sektor keuangan hari ini memberikan kontribusi yang cukup besar ketika dari sektor teknologi hari ini menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan. Nah, yang cukup menarik adalah pada besok Rabu ini beberapa emiten perbankan big cap akan mulai merilis kinerja mereka di kuartal kedua di 2022. Anda melihat sikap dari investor terhadap perbankan big cap hari ini, apakah memang mereka juga sudah optimis kinerja kuartal kedua perbankan big cap ini akan cenderung lebih baik dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, ataupun secara teknikal saham-saham perbankan big cap ini sudah mengalami koreksi dalam sebelumnya dan cukup wajar terjadi ketika penguatan hari ini terjadi. Oke, baik. Kalau kita lihat pergerakan saham-saham perbankan big caps yang menguat hari ini memang sudah terprice in ya, kelihatannya hasil earning di esok hari. Nah, kami perkirakan hasil earningnya itu masih akan lebih baik dibandingkan kuartal sebelumnya di kuartal 1 2022 ini. Jadi ada kenaikan kredit dan laba bersih emiten perbankan. Dari sana juga kami lihat di kuartal kedua ini juga kan ada momentum lebaran ya, di mana mobilitas dan konsumsi masyarakat tuh amat tinggi yang didukung oleh pemerintah yang kemarin sempat mengizinkan mudik gitu ya.
Lalu juga berdasarkan data per bulan Juni tahun 2022, pertumbuhan kredit perbankan kan sudah tembus 2 digit di 10,3% gitu. Itu naik dari bulan Maret lalu ya, alias di kuartal 1 itu 6,65%. Selain itu juga Bank Indonesia juga dengan data-data dan kondisi tersebut menaikkan proyeksi kredit tahun ini ke 9-11% gitu. Jadi kami melihatnya bagus ya, optimis untuk perbankan di Caps. Jangka pendek kemana arah dari pergerakan perbankan Big Caps ini, Ibu Sheryl? Akankah cukup mengimbangi ketika di pengumuman Rabu atau Kamis nanti The Fed menaikkan suku bunganya di 75 basis point? Oke, kalau The Fed benar-benar bulan ini menaikkan 75 basis point, kami lihat pasar sudah siap ya dengan keputusan tersebut. Jadi sudah diproyeksikan oleh pasar sehingga tidak akan ada lagi kejutan di pasar. Jadi kemungkinan IHSG itu akan meresponnya dengan positif, apalagi juga ditopang oleh hasil earning perbankan Big Caps yang bagus. Jadi bisa menopang kenaikan IHSG di pekan ini. Baik, bagaimana rekomendasi Anda untuk jangka pendek posisi dari perbankan Big Cap yang hari ini ditutup di zona hijau, Ibu Sheryl? Iya, kami merekomendasikan buy ya untuk 4 perbankan Big Caps itu, karena secara laba dan kredit juga sejauh ini kan sudah diketahui itu BCA, BRI itu kan naiknya cukup lumayan ya. Kami nggak ingat detailnya, tapi pertumbuhannya lumayan baik dibandingkan kuartal 1. Baik, dan sebelum kita lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan, kita akan coba singgung sentimen lain yang cukup menyita perhatian dari para investor di sepanjang perdagangan hari ini. Dan sebelumnya kami ingatkan kembali Anda masih bisa bergabung dan berpartisipasi bersama kami di telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Ibu Sheryl, kita lanjutkan kembali. Di tengah penantian investor terkait dengan pertemuan The Fed, pengumuman pertumbuhan ekonomi Amerika di kuartal kedua di 2022. Hari ini Bursa Efek Indonesia juga mengumumkan nih saham-saham pendatang baru LQ45 setelah melakukan evaluasi, kemudian juga melihat dengan standar yang ada. Beberapa saham hari ini yang masuk diantaranya adalah ada Indi, kemudian juga BRIS dan juga ada Bank Jago ini. Dan kebetulan ketiga saham ini hari ini juga mengalami penguatan yang cukup signifikan, Ibu Sheryl. Bagaimana Anda melihat sentimen ini? Kemudian momentum apa yang bisa kita manfaatkan, terutama emiten-emiten atau saham-saham yang terdampak positif dari adanya rilis baru ini? Oke, baik. Jadi seperti yang kita ketahui ya, untuk masuk ke daftar LQ45, suatu saham itu kan harus memenuhi berbagai persyaratan yang ketat dari berbagai sudut pandang ya. Dan 3 pendatang baru yang masuk itu seperti Arto, BRIS, dan Indi, kami lihat untuk jangka pendek masih berpotensi melanjutkan penguatan seperti itu. Nah, tapi di antara ketiga saham yang masuk ini, kami mengunggulkan Indi yang diperkirakan penguatannya itu akan lebih signifikan dibandingkan Arto dan BRIS, karena Indi kan kita tahu ya, dia itu emiten komoditas batubara, sedangkan harga batubara lagi kembali di atas 400 US dollar ya. Ya. Jadi selain itu juga di kuartal kedua ini Indi berpotensi hasil earningnya itu lebih baik dibandingkan kuartal 1. Karena di kuartal 1 kan ada pembatasan ekspor ya oleh pemerintah. Di kuartal kedua ini tidak ada lagi pembatasan ekspor batubara, sehingga pendapatannya Indi di kuartal kedua ini berpotensi lebih baik dibandingkan kuartal 1, dan itu menjadi sentimen yang positif untuk saham Indi dibandingkan emiten lain yang masuk ke LQ45.